mengalami tabrakan. Jangan pernah sesekali kalian menggunakan pakaian berwarna kuning. Kalian dipercaya tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini, gengs. Kunyit dan rempah-rempah lainnya itu berubah menjadi emas, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mau klik video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, please bantu aku buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru apalagi yang aku upload setiap minggunya. Oke, gengs. Di video kali ini aku akan membahas sebuah cerita misteri. Alamak, misteri. Jiwa penakut, bahas misteri. Di video kali ini aku akan membahas sebuah cerita tentang kota-kota yang dianggap goib yang ada di Indonesia. Kota-kota apa saja? Cikidot. Yang pertama, kota Saranjana. Mungkin bagi teman-teman yang ada di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, nama kota Saranjana ini sendiri memang sudah tidak asing lagi, karena banyaknya kejadian-kejadian aneh yang terjadi di kota tersebut. Secara garis besar, letak kota ini sendiri sampai saat ini tidak pernah ditemukan di dalam peta Indonesia. Namun, pada tahun 1845, seorang yang bernama Salomon Muller menuliskan letak Tanjung Kota Saranjana ini di dalam peta untuk Indonesia. Masyarakat setempat mempercayai kota Saranjana ini adalah kota yang dihuni oleh masyarakat goib. Dan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan luar batas normal yang bisa melihat keberadaan kota tersebut. Jadi, masyarakat sekitar mempercayai kota Saranjana ini adalah kota goib yang memiliki peradaban yang cukup maju, gengs. Di mana kota ini memiliki peradaban yang selalu menyesuaikan dengan keadaan saat sekarang, gengs. Di dalam kota tersebut dipercaya terdapat banyaknya gedung-gedung megah, rumah-rumah mewah, dan mobil-mobil mahal keluaran terbaru, gengs. Selain itu, masyarakat penghuni dari kota Saranjana ini juga diketahui memiliki paras yang cantik-cantik dan tampan-tampan, gengs. Nah, yang jomblo. Tapi, gengs, jika kalian masuk ke dalam kota Saranjana tersebut dan memakan makanan yang ada di dalam kota tersebut, kalian dipercaya tidak akan pernah bisa keluar dari kota tersebut, gengs. Alamak, ngeri kali ya. Aduh, merinding aku. Selain itu, ada beberapa kejadian aneh yang juga terjadi di daerah kota Saranjana ini, gengs. Dimana pada tahun 1980-an, gengs, sebuah mobil yang mengangkut alat-alat berat, gengs. Banyak beberapa alat-alat berat yang ditujukan ke daerah Saranjana ini, gengs. Nah, anehnya lagi, alat-alat berat yang harganya lumayan mahal itu, gengs, ternyata sudah dibayar lunas oleh seseorang, gengs. Namun, saat sang kurir akan mengantarkan pesanan alat-alat berat tersebut, ternyata dia tidak menemukan letak kota Saranjana ini secara pasti. Kasian kali ya abang-abangnya, gengs. Selain itu, ada juga kejadian aneh yang pernah dirasakan oleh beberapa orang musisi tanah air, gengs, dimana Ari Lasso di dalam podcastnya Raditya Dika mengatakan kalau pada tahun 2005 dia pernah mengadakan suatu tour bersama grup Ada Band. Nah, walaupun Ari Lasso tidak menjelaskan tempatnya secara pasti, namun di dalam beberapa komentar yang ada di video tersebut mengarahkan kota itu ke kota Saranjana, gengs. Adapun kejadian aneh yang dialami Ari Lasso, gengs, yaitu merinding. Jadi sebelum Ari Lasso dan Ada Band akan melakukan konser, sang manajer di-briefing lah oleh pihak penyelenggara, gengs. Dimana pihak penyelenggara mengatakan ada beberapa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para kru dan seluruh pengisi acara itu, gengs. Dimana syaratnya yaitu tidak ada yang boleh mandi ataupun keramas, gengs. Dimana Ari Lasso juga mengatakan dia akan berada di kota tersebut selama 3 hari, gengs. Kebayang gak tuh 3 hari gak mandi, gak keramas? Nah, karena mereka beranggapan masih ada beberapa daerah di Indonesia ini yang memang percaya akan adanya mitos-mitos, mereka pun menyetujui persyaratan tersebut, geng. Namun, saat
mereka sudah menyelesaikan konser dan kembali ke hotel, jadi ada salah satu krunya yang memang kegerahan, geng. Bayang aja gitu, konser, sibuknya mempersiapkan saat konser itu gitu, ya pasti kegerahan. Nah, entah lupa, entah gimana lah nih si udah kru nih, gengs. Mandilah si udah kru nih, gengs. Dan sesaat setelah si udah kru tadi selesai mandi, gengs, terdengarlah sebuah dentuman yang cukup keras yang berasal dari lobi, gengs. Dan setelah mereka lihat, ternyata di lobi hotel tersebut kepala produksi mereka mengalami tabrakan, gengs. Aduh, merinding. Dan menyebabkan sang kepala produksi mengalami patah tulang. Cerita lain juga disampaikan oleh pihak grup Ada Band yang melakukan konser bersama Ari Lasso pada tahun 2005 tersebut, gengs. Di mana Ada Band mengatakan sebelum mereka melakukan konser, jumlah tiket yang terjual itu sekitar 5.000 sampai 7.000 tiket saja, gengs. Tapi di saat mereka melakukan konser, jumlah penonton yang ada di daerah tersebut mencapai 14.000 orang, gengs. Lebih dari 2 kali lipat ya, gengs. Anehnya lagi, gengs, kan biasanya kalau kita nonton konser gak pun ikut bergoyang lah, gengs, seenggaknya ada lah ikut nyanyi gitu loh, gengs. Misalnya kayak gini loh, Ada Band nyanyi "Lau badai menghadang", Ada Band, terus yang nonton, gengs, cuma diem kayak gini. Dan orang tua setempat, gengs, mengatakan pada saat itu ada seorang sesepuh yang memang bertugas untuk menjaga kota Saranjana ini, gengs. Nah, sang sesepuh ini ternyata akan melakukan ibadah haji, gengs. Jadi, sebelum melakukan ibadah haji, sang sesepuh ini membuatlah pagar goib untuk melindungi kota Saranjana ini dari serangan pihak Belanda pada saat itu, gengs. Namun sayangnya, sesampai di kota Mekah, sang sesepuh ini meninggal dunia, gengs. Sehingga pagar goib yang dia buat untuk menutup kota Saranjana ini tidak bisa dibuka kembali, gengs. Bagaimana menurut kalian, gengs? Apa kalian mempercayai kota Saranjana ini? Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kota Wentira. Sama seperti halnya kota Saranjana, gengs, kota Wentira juga dikenal dengan gaib yang memiliki peradaban yang cukup maju, gengs. Dimana di kota tersebut terdapat gedung-gedung yang megah, rumah-rumah yang memang mewah yang berlapis emas, gengs, dan mobil-mobil mahal keluaran terbaru, gengs. Selain itu, para penduduk di kota Wentira ini juga dikenal memiliki paras yang cantik-cantik dan tampan-tampan, gengs. Tapi mereka tidak mempunyai lubang yang ada pada bibirnya, gengs. Jadi kayak datar gitu aja deh, gengs. Kota Wentira ini sendiri dipercaya terletak di perkebunan kopi di sekitar hutan belantara perbatasan antara kota Palu dan kota Mutong, gengs. Kota Wentira ini sendiri memang sudah tidak asing lagi. Belakangan ini pernah ada salah satu stasiun televisi Indonesia yang membahas tentang keberadaan kota Wentira ini, gengs. Kota Wentira ini dipercaya adalah kerajaan jin terbesar, gengs. Dimana di kota Wentira ini terdapat 7 panglima perang yang masing-masing memiliki prajurit yang bisa menutup seluruh pulau yang ada di Indonesia ini, gengs. Kemegahan dari kota Wentira ini sendiri, gengs, dipercaya hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki kelebihan, gengs. Dimana kita yang orang-orang biasa nih, gengs, pengen pergi ke kota Wentira itu, kita hanya akan menemukan sebuah tugu yang berwarna kuning, gengs. Nah, ternyata tugu yang berwarna kuning inilah yang dipercaya oleh masyarakat setempat adalah gerbang untuk menuju alam gaib kota Wentira, gengs. Jika kalian ingin masuk ke dalam kota Wentira ini, gengs, jangan pernah sesekali kalian menggunakan pakaian berwarna kuning. Karena warna kuning ini dipercaya adalah warna favorit dari masyarakat Wentira, gengs. Nah, selain itu, orang-orang yang diduga hilang di kota Wentira ini sebelumnya juga menggunakan pakaian kuning, gengs. Selain itu, gengs, ada juga cerita yang mengatakan adanya seorang
perempuan yang berinisial LVP, di mana dia saat itu menjalin sebuah hubungan dengan laki-laki yang berasal dari kota Wentira, gengs. Si LVP ini, gengs, meminta izin kepada keluarganya untuk menikah, gengs, dengan laki-laki asal kota Wentira tersebut. Walaupun udah dilarang sama keluarganya, namanya juga orang lagi jatuh cinta, cuma mendengarkan perasaan mereka sendiri. Jadi si LVP ini tidak mengindahkan larangan-larangan dari keluarga besarnya gitu, gengs. Dia tetap dengan pendiriannya, yaitu menikah dengan pujaan hatinya yang ada di kota Wentira ini, gengs. Semenjak menikah dengan pria tersebutlah keluarga besarnya tidak pernah lagi mendengar kabar tentang LVP, gengs. Bahkan keluarga besarnya pun sempat melakukan tahlilan, gengs, untuk mendoakan si LVP ini agar dia kembali ke keluarganya gitu loh, gengs. Tapi usaha itu pun sia-sia. LVP tidak pernah kembali, gengs. Sampai tidak percaya kalau... Bagaimana menurut kalian, gengs? Apa kalian mempercayai keberadaan dari kota Wentira ini? Next, kota yang ketiga yaitu Padang 12. Padang 12 ini sendiri dipercaya berada di daerah Ketapang, Kalimantan Barat, gengs. Jadi, gengs, kenapa daerah ini disebut Padang 12? Yaitu daerah ini hanya berupa padang tandus sepanjang 12 km, sama dengan beberapa kota gaib sebelumnya, gengs. Padang 12 ini juga dipercaya oleh masyarakat sekitar merupakan kerajaan gaib, gengs. Di daerah Padang 12 ini sendiri dipercaya oleh masyarakat setempat dihuni oleh penduduk yang dinamai dengan suku Limun, gengs. Itu yang berarti orang-orang kebenaran, gengs. Jadi, makhluk-makhluk goib yang menghuni Padang 12 ini, gengs, dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah jin muslim, gengs, dan taat beribadah, gengs. Sama seperti kota-kota sebelumnya, daerah Padang 12 ini juga dikenal dengan daerah yang luar biasa megah, gengs. Di dalam tersebut sangat banyak rumah-rumah yang berlapis dengan emas, gengs. Tunggu. Jangan pernah berpikir untuk mengambil emas-emas yang ada di daerah Padang 12 ini, gengs. Karena jika kalian memasuki kota Padang 12 ini dan kalian mengambil emas dari kota Padang 12 ini, kalian dipercaya tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini, gengs. Selain itu, gengs, ada juga kejadian aneh yang dialami oleh beberapa orang pedagang yang ada di pasar daerah Ketapang, gengs. Dimana mereka mengatakan pernah suatu ketika orang-orang dari daerah, aduh merinding, orang-orang dari daerah Padang 12 ini berbelanja di pasar tersebut, gengs. Namun, anehnya mereka membayar barang-barang yang mereka beli dengan kunyit dan rempah-rempah lainnya, gengs. Tapi, yang mengejutkan, gengs, keesokan harinya sang pedagang yang menerima kunyit dan rempah-rempah tersebut dikagetkan dimana kunyit dan rempah-rempah lainnya itu berubah menjadi emas, gengs. Kayak mendadak nih abangnya. Apakah di sini ada gengs aku yang berasal dari daerah Ketapang dan mengetahui cerita ini lebih lengkap? Silahkan tulis di kolom komentar ya, gengs. Tapi, gengs, sampai saat sekarang ini keberadaan dari kota-kota gaib ini masih menjadi sebuah misteri, gengs. Cerita ini hanya berkembang dari satu mulut ke mulut lainnya, gengs. Belum dapat dibuktikan kebenarannya, gengs. Bagaimana menurut kalian, gengs? Apa kalian mempercayai adanya kota-kota gaib ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika ada gengs aku yang berasal dari daerah yang lain, apakah di daerah kalian juga ada cerita yang sama? Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ya, gengs. Oke, gengs, sekian dulu video dari aku. Dan jangan lupa bantu aku untuk share video ini ke orang-orang terdekat kalian, gengs. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.